apakah kamu membunuh Zaid? Dia berkata, iya, saya membunuh Zaid. Kemudian sang pembunuh Zaid tadi, Sayyidina Umar berkata kembali, jangan pernah tampakkan wajahmu lagi di hadapanku, karena aku tidak mencintaimu. Keras ya. Jangan pernah tampakkan lagi wajahmu itu di hadapanku karena aku tidak mencintaimu. Siapa yang dahulu begitu? Yang berkata seperti itu siapa? Sayyidina Umar. Kemudian sang pembunuh tadi itu bilang, wah, kalau misal kamu tidak mencintaiku, apakah hakku sebagai rakyatmu juga akan diambil? Jawaban Sayyidina Umar, tidak. Hakmu sebagai rakyatmu tetap akan kuberikan. Ini contoh pemimpin yang benar. Kasus pribadi personal itu tidak berlanjut kepada kewajiban dia sebagai pemimpin negara. Apakah aku akan kamu pecut? Dijawab sama Sayyidina Umar, tidak. Oh ya sudah, saya gak butuh sama cintamu, karena yang paling penting itu cintanya perempuan. Dalam artian perasaan gak suka, perasaan sebel, perasaan sakit hati ketika melihat ada seseorang yang menyakiti kita atau menyakiti orang-orang di sekitar kita, itu valid, itu wajar. Sekarang pertanyaannya, saat menghadapi orang yang menzalimi kita, kalau tadi kasusnya itu fitnah, apa yang harus dilakukan? Maka saya coba urutkan dari hal yang paling rendah, ini boleh semua. Ini silakan teman-teman pilih, dan semua ini halal boleh. Saya bilang halal dan boleh. Ketika menghadapi orang yang dizalimi, orang paling pertama, ini yang level terendah, adalah mendoakan keburukan untuk dia. Mendoakan keburukan untuk dia. Ya Allah, hak saya telah diambil oleh si fulan, celakakan dia, tabrakkan dia, bikin dia gegar otak dia. Contoh. Halal kalau Anda betul-betul dizalimi, diambil haknya. Itu level paling rendah. Level di atasnya, by the way, doa dari orang yang dizalimi itu adalah doa yang paling serem. Seremnya minta ampun. Gak bohong. Rasulullah SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlumi wa in kana kafiran. Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Jadi kalau ada orang kafir ini gak menyembah Allah, gak percaya sama Rasulullah, kemudian kau zalimi dia, mau apa? Kelas. Terus dia bilang, ngadu sama Allah, wahai Allah, Tuhannya si doi ini, Tuhannya si fulan, saya gak rela tadi saya ditampar tanpa ada hak dari dia untuk menampar saya. Tolong buat dia celaka, wahai Tuhannya si fulan. Allah bisa bikin kamu celaka. Rasulullah bilang apa? Ittaqu da'watal mazlumi wa in kana kafiran. Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Itu pertama, level paling bawah. Apalagi doa orang Islam. Allah berfirman, doa orang yang dizalimi, antara orang yang dizalimi dengan Allah itu tidak ada hijab, gak ada penghalang satupun. Level di atasnya adalah dengan membiarkan, membiarkan, dibiarin, ya gak dimaafin, ya gak didoain jelek. Maka apa yang akan dia dapatkan? Fayuqadu hadza min hasanati. Nanti ada transfer pahala gede-gedean, investasi buat akhirat nanti. Fayuqadu hadza min hasanati, maka diambil pahala orang ini diberikan kepada kamu. Wa hadza min hasanati, diambil pahala orang ini diberikan kepada kamu. Fa in faniyat hasanatu, kemudian apabila pahalanya sudah habis karena dosanya terlalu banyak, zalimnya ke orang itu sudah terlalu banyak, ya, sebelum kewajibannya tadi itu tuntas, apa yang diambil? Fayukhadhu min hasanatihim, kemudian dosa orang-orang yang dia zalim itu diambil. Jadi dosa kau itu udah pahala kau udah diberi banyak, pahala kau akan diambil, dosa kau akan diambil dan diberikan kepada dia, dan dia masuk neraka. Itu
pahalanya udah gak ada, dosanya makin nambah, ya apa selain neraka yang atas dia. Itu level di atasnya. Kemudian level terakhir, dan ini level paling sulit, level paling mulia, level paling best adalah dengan memaafkan. Memaafkan ini paling susah, tapi percayalah, ini worth it. Ini worth it. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berusaha berbaik-baikan, berusaha memperbaikinya, maka balasannya itu Allah yang jamin. Dan ketahuilah bahwa jaminan yang dijamin oleh sang Maha Penjamin itu tidak akan pernah mengecewakan. Silakan dipilih. Kalau memang dimaafkan, ya sudah dimaafin. Kalau emang mau menjaga jarak antara kamu sama dia, silakan jaga jarak. Jaga jarak, gak masalah. Itu. Kalau saya pribadi, setiap kali saya menghadapi orang-orang yang model-model begini, kayak saya pernah juga parah banget. Ini sampai sekarang ini ketika saya ingat-ingat apa yang dilakukan oleh orang itu saya trigger sendiri, gitu, sepuluh sendiri. Cuman ya sudah, saya nggak punya kuasa terhadap apa yang bisa bikin saya gerak tadi itu. Maka yang saya lakukan adalah saya maafin. Cuman kalau misalnya dia lewat di FVP saya langsung terus. Tapi muncul terus, heran ya. Terus. Sudah. Cuman hubungan saya sama dia sekedar kenal aja, dan saya sudah maafin. Alhamdulillah. Tapi untuk melupakan seperti ini memang agak sulit. Ingat ya, ada 3 level tadi itu, silakan dipilih. Saran saya adalah usahakan untuk memaafkan. Even itu lebih berat karena jaminan dari Allah itu pasti worth it. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Terima kasih luar biasa sebut jawabannya itu air ya. Selanjutnya Ikhwan dulu ya, izinnya. Oke. Ada yang mau tanya, guys? Boleh berkacamata? Mana sih nggak kelihatan? Yang pakai kacamata, maaf. Mana sih? Oh iya lupa. Tapi nggak usah khawatir. Di akhir ayat itu, wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira, ada kejutan bagi orang-orang yang sabar. Cuma dikasih sedikit challenge atau syarat atau ya prosesnya. Tapi di ujungnya ada busyra, ada berita gembira, ada kejutan untuk kita. Nah, bisa nggak kita kendalikan pikiran kita ketika dapat ujian berat? Allah mau ngasih kejutan apa sih? Lihat ke langit, tersenyum, mulai berhusnuzon kepada Allah. Nanti kita akan lebih tabah menjalani ujiannya, karena kita tahu ujian ini ada value-nya, ada nilainya, ada kebaikannya. Nggak serta-merta cuma ujian dan keburukan doang. Itu yang saya pikirkan ketika awal banget kejadian sebuah musibah atau ujian dalam hidup saya. Saya mikir itu seberat apapun ujiannya. Saya nggak usah cerita